Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Amelia Wulandari, NIM 17110-620 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan tugas Skilab Blok 10 Asuhan Kesehatan Reproduksi dan KB. Di sini tentang screening penyimpangan pada perilaku seksual ya. Nah, di sini dosen pengampunya Bu Evisena Natuhah Riani MKes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Amelia Wulandari, Bu. Bekerja di klinik pertama pada jam 5 sore, Bu. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas Skilab ya, Bu. Nah, di situ kan ada screening penyimpangan perilaku pada seksual ya, Bu ya. Nah, di sini apakah Ibu bersedia? Bersedia ya, Bu ya. Nah, di sini Bu, saya akan memaparkan maksud dan tujuan klien pada penyimpangan perilaku seksual. Nah, di situ ada pada memastikan tempat tersedia yang nyaman pada screening ini. Apakah Ibu pernah seseorang itu pada perilaku seksual itu harus berbeda-beda ya, Bu ya. Nah, di situ jangan sampai ditanyakan pada psikologi, karena penyimpangan pada perilaku seksual itu bisa mempengaruhi pada orang yang tidak bisa mengatakan pada orang yang terlalu bodoh atau apa-apa ya, Bu ya. Nah, di situ ibunya namanya siapa ya, Bu ya? Miss Daria. Ibunya namanya Miss Daria. Usianya berapa tahun, Bu? 41. Pekerjaannya? Dagang. Dan agamanya Islam ya, Bu ya? Iya. Pendidikan terakhir? SMA. SMA. Nah, bahasa sukunya suku Jawa ya, Bu ya? Iya. Alamatnya, Bu? Lengkap. Nah, ya. Nah, di sini itu penyimpangan perilaku pada seksual itu nanti tujuannya untuk memahami tes kemampuan pada ibu ya, Bu ya. Tes kemampuan penyimpangan pada perilaku seksual itu ibu di rumah ngapain aja kayak gitu ya, Bu ya. Nah, di situ apakah ibu pernah fantasi seksual kekerasan fisik? Tidak. Seksual disertai tidak kekerasan fisik, pasif dalam tindakan kekerasan seksual itu kepuasannya seksual dengan disakiti pada pasangan. Apa itu ibu memiliki pada pasangan itu? Tidak. Nah, di sini ada mengalami pengalaman traumatis dan pernah mendapatkan siksaan seksual fisik dan mental. Kepuasan seksual dengan menyakiti pasangan, keinginan untuk memperlakukan organ seksual pada orang lain, dorongan yang kuat untuk memperlihatkan organ seksual, tindakan untuk memperlihatkan organ seksual. Nah, di sini Ibu pernah melihat pada organ seksual pada orang lelaki atau tidak di rumah? Tidak. Mendapatkan kepuasan seksual setelah memperlihatkan organ seksual. Pria akan merasa puas bila wanita terkejut saat melihat organ genitalnya. Apakah Ibu pernah melihat kayak gitu, pria sering puas? Tidak. Nah, di sini ada wanita akan merasa puas bila pria terangsang saat melihat peredarannya ibu dan pantatnya tegang. Apakah Ibu mengalami? Tidak. Nah, di sini fantasi untuk melihat lawan jenis tanpa menggunakan pakaian. Nah, di sini tuh Ibu pernah memakai pakaian orang pria atau tidak di rumah? Tidak. Berarti pakainya sendiri semua ya, Bu ya? Iya. Oh iya. Dorongannya kuat untuk mengintip lawan jenis tanpa menggunakan menggunakan pakaian orang lain atau pasien yang lain. Apakah Ibu pernah mengganti pakaian atau mengintip lawan jenis pada orang lain? Tidak. Mengintip lawan jenis tanpa menggunakan pakaian. Tidak berinteraksi secara seksual selain melihat sembunyi-sembunyi. Mendapat kepuasan seksual yang mengintip lawan jenis secara sembunyi-sembunyi. Fantasi seksual terhadap anak di bawah umur. Nah, di situ tidak boleh ya, Bu ya, tidak boleh dilakukan pada anak kecil gitu, tidak boleh ya, Bu ya. Karena anak kecil itu belum tahu apa-apa ya, Bu ya, jangan dikasih tahu ya. Nah, di situ harus
Jadi tuh anak-anak di bawah umur tuh harus dibicarakannya dengan baik-baik ya Bu ya. Tidak boleh dilakukan dengan tindakan yang seperti itu, apalagi bergantian pasangan melihat lawan jenis tidak berpakaian. Nah, itu tuh jadi tuh anak kecil tuh harus dilatih dengan baik kayak gitu ya Bu ya. Tidak boleh minjem BH celana dalam kaos kaki pada orang lain ya Bu ya. Apalagi punya ibunya, orang tuanya, itu tidak boleh ya Bu. Nah, di sini tuh tidak boleh mencuri, tidak boleh pada kontak saudara terdekat, kontak seksual dengan saudara terdekat. Intinya kalau ada anak kecil itu tidak boleh dengan melihatnya, apalagi mengintip pada perilaku seksual ya Bu ya. Apalagi kan masih kecil, anak kecil ya Bu ya. Nah, di situ ada tindakan untuk melakukan kontak sesuai dengan saudara yang terdekat. Nah, itu anak kecil itu tidak boleh melihat lawan jenis sendiri atau menjijik terhadap jenis kelaminnya sendiri. Apalagi anak kecil itu kan belum tahu apa-apa ya Bu ya. Nah, di situ anak kecil itu belum tahu apa-apa, tahunya nanti diliatin itunya jenis kelaminnya, alat kelaminnya diliatin kepada orang lain gitu. Itu tidak boleh Bu. Nah, tuh harus berpakaiannya tuh yang kalau punya cowok semua, kalau punya cewek semua lah, itu dilatih ya Bu ya. Nah, kalau ada mainan cowok, itu mainan cowok semua, khusus untuk cowok semua ya Bu ya. Cewek semua, kayak tidak boleh mainan cowok untuk cewek, dan tidak boleh Bu ya. Tidak boleh terbalik ya Bu ya. Nah, pakaian juga sama Bu, tidak boleh lawan jenis. Nah, pakaian tuh kalau untuk cewek semua, cowok semua, menginginkan untuk melakukan pergantian kelamin, hasrat seksual yang tinggi, melakukan masturbasi secara berlebihan. Nah, di sini tuh tidak boleh, ibu sama bapak tidak boleh memperlihatkan alat kelamin atau jenis kelaminnya pada anak-anak, karena anak itu masih polos ya Bu, belum tahu apa-apa, nanti diomongin ini apa gitu. Jadi tidak boleh dikasih tahu ya Bu ya, untuk pada anak kecil usia 5 tahun ya Bu, di bawah 5 tahun ya Bu ya. Nah, di situ ada melihat perilaku seksual binatang. Nah, binatang itu tertarik terhadap binatang, fantastis terhadap binatang, kontak seksual dengan binatang. Apakah ibu anaknya pernah ngomong sama binatang sendiri? Tidak ya Bu ya? Tidak ya Bu ya. Nah, di sini kepuasan seksual dengan melakukan kontak seksual dengan binatang, fantastis untuk melakukan kontak sesuai dengan laki-laki, keterkaitan dengan ketertarikan yang berlebihan terhadap laki-laki, dorongan yang kuat untuk melakukan kontak seksual terhadap laki-laki ya Bu ya. Nah, di sini timbul rasa sayang terhadap laki-laki lebih dari sekedar dengan teman, sahabat atau saudara yang terdekat ya Bu ya. Nah, di situ timbul rasa cemburu jika laki-laki yang disukai berjalan atau menjalin hubungan dengan lawan jenis. Nah, di situ tidak boleh ya Bu ya. Tidak boleh, harus bertandingan dengan cewek semua, cowok semua ya Bu ya. Tidak boleh berlawan jenis ya Bu ya. Nah, di situ kontak seksual dengan sesama jenis laki-laki atau perempuan. Fantastis semua sama jenis atau perempuan, laki-laki untuk melakukan kontak seksual dengan wanita, ketertarikan yang berlebihan terhadap wanita, dorongan yang kuat untuk melakukan kontak seksual terhadap wanita, timbul rasa sayang terhadap wanita lebih dari sekedar teman, sahabat, dan saudara, timbul dengan rasa cemburu jika wanitanya itu tidak disukai berjalan atau menjalin hubungan dengan lawan jenisnya ya Bu ya. Dan itu tidak boleh ya Bu ya. Nah, di situ melakukan kontak seksual dengan wanita. Nah, memberikan kesepakatan pada klien apabila ada pertanyaan itu tidak boleh Bu ya. Semuanya itu tidak boleh. Nah, di situ kalau ada teman atau saudara terdekat atau ibu kayak gitu, ada itu langsung dikabari dengan melakukan pada tes psikologisnya Bu ya, terhadap tenaga medis terdekat ya Bu ya, ditangani oleh dokter apa bidan gitu ya Bu ya. Soalnya itu berbahaya ya Bu ya. Soalnya kalau nggak ditangani itu berbahaya. Ini tuh keterkaitan dengan otak dan mental pada fisik, pada psikologinya itu pada orang-orang kayak gitu tuh
lebih ke hormonnya, fisiknya orang yang kayak misalkan orang yang tidak tahu kayak gitu ya Bu ya. Nah di situ lebih ke pemahamannya pada ibu saja ya Bu ya. Nah ibu tuh kalau udah punya anak tuh harus diwaspadai tentang kayak pemeriksaan misalkan kayak organ seksual pada orang lain gitu, tidak boleh Bu ya. Nah itu misalkan alat kelaminnya ibu tadi sama orang laki-laki sama orang perempuan dilihatin kepada anaknya itu di bawah umur 5 tahun tuh tidak boleh ya Bu ya, jangan dilihatkan. Nanti kalau anak kecil tuh tahu gimana, apa ibunya malu, ibu kan malu ya, ya malu, jadi tidak boleh ya Bu ya. Nah di sini saya akan mengevaluasi pada ibu tadi tentang anaknya. Apakah ibu sudah paham dari awal sampai akhir yang saya jelaskan screening pada penyimpangan perilaku seksual? Apakah ibu sudah paham atau belum? Udah paham, udah jelas, detail ibu, detail. Nah semuanya paham ya Bu ya, screeningnya pada perilaku seksual tadi, udah paham ya Bu ya, keluhannya ibu tadi. Kalau sudah paham dari awal sampai akhir, apabila ada pertanyaan, ibu ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya Bu ya. Ya udah, baik ya Bu. Kalau tidak ada, saya tutup ya Bu. Ibu terima kasih ya Bu. Terima kasih. Baik, kalau saya menyampaikannya atau salah bisa dimohon maafkan ya Bu ya. Yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.